lagi ketika sudah menjabat sebagai kepala sekolah itu bagaimana implementasinya seperti apa dengan dibekali adanya program penelitian. Jadi Jurus Pas Beda ini adalah program pengelolaan aset berbasis data. Panjenengan sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Sebelumnya kita juga sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang ini, tentang pengelolaan aset berbasis data. Bapak Ibu, kita dalam mengelola suatu lembaga, dalam menyusun sebuah program, dasar yang menjadi pertimbangan kita dalam mengambil suatu keputusan itu sebenarnya juga mencakup 7 modal aset ini. Bisa 7-7-nya, bisa beberapa atau salah satu di antara ini. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah menerapkan ini. Coba kita berefleksi bersama-sama. Ketika kita mau mengadakan suatu program untuk perkembangan karakter, jadi seperti apa sih talenta itu? Mengapa ada talenta? Nah, talenta itu sendiri adalah merupakan akronim dari task list not ceria. Task list not ceria. Noceria yang artinya adalah suatu semacam catatan atau daftar kegiatan, dan itu nanti yang berhubungan atau yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian cerianya merupakan slogan kita, slogan SD Negeri Panglungan 1. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk atau wujud dari talenta itu. Talenta itu merupakan sebuah buku yang di dalamnya tersedia tempat atau lembar untuk mencatat suatu kegiatan atau peristiwa yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, siapa yang menggunakan. Sasaran utamanya dari program talenta ini adalah siswa-siswi SD Negeri Panglungan 1. Jadi nanti yang menggunakan buku itu adalah siswa-siswi SD Negeri Panglungan 1. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ini semacam instrumen. Tadi ini adalah talenta, ini adalah instrumen sebenarnya Bapak Ibu. Instrumen bagi kita sebagai pendidik untuk bisa membersamai anak-anak dalam menguatkan karakter yang sudah ada pada diri anak. Panjenengan bisa melihat di sini ada petunjuk pengisiannya. Bapak Ibu, guru ataupun orang tua itu adalah membersamai anak, karena saya yakin kalau dilepaskan di awal-awal mungkin bingung. Nah, perannya di sini Bapak Ibu guru bisa membersamai dalam hal, misal contoh yang pertama, peristiwa yang kualami, membantu anak untuk bisa mengungkapkan, menuliskan peristiwa yang dialami anak. Dalam sehari cukup satu saja peristiwa yang dialami oleh anak itu. Biasanya anak kan ini kesulitan dalam menuliskan. Kalau mengalami saja oke, tapi ketika diminta untuk mencatat, nah di situ bingungnya mulai muncul. Terus tempatnya, kemudian perannya. Peristiwa itu peristiwa yang positif dan negatif. Oke, boleh. Peristiwa yang negatif pun boleh. Apa yang dialami oleh anak-anak gitu. Iya. Tapi nulis guru nih. Betul. Ini dibutuhkan siswa. Hanya bantu. Gurunya bantu. Contoh misalkan itu deh Pak, peristiwa yang dialami. Misalkan aku belajar Chromebookku mati, misalkan seperti itu boleh Pak. Chromebookku tiba-tiba mati, nah itu boleh ditulis di situ. Terus kemudian tempatnya di mana? Misalkan di sekolah. Peranku bagaimana? Aku langsung bertanya ke Bapak Ibu guru, atau
Aku diam, boleh. Aku kali pulang. Boleh. Karakter pelajar Pancasila yang kupelajari. Ini jika ada maka bisa diisi. Nah ini Untuk menentukan juga bantuan guru karena ini sudah menyangkut identifikasi. Kemudian catatan dari guruku. Gurunya boleh memberi catatan apa dan orang tuanya apa. Sip. Mas. Nanti tolong dikembangkan lah. Sip. Ini memang gurunya harus ekstra mendampingi satu persatu anak-anak. Terus di halaman ini kita langsung ke halaman 6 Bapak Ibu ya. Halaman 6 ke halaman 6, 7 sambil melihat di halaman 3. Jadi di halaman 3 itu adalah petunjuk pengisiannya. Kemudian halaman 6 itu adalah langsung praktik pengisiannya. Nah, yang pertama panjenengan bisa menuliskan hari, waktu atau tanggal. Panjenengan bisa bukan panjenengan sebenarnya ya, ini anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti bisa mengisi mulai besok. Misalkan hari Rabu tanggal 24 Juli. Nah, peristiwa yang kualami ini poin pentingnya di sini. Peristiwa yang kualami ini bebas Bapak Ibu. Panjenengan bisa memberi kesempatan anak untuk berekspresi, menuliskan apa yang mereka alami. Peristiwa bisa di sekolah, di rumah, di masyarakat. Di masyarakat mungkin di tetangga sedang bermain dan sebagainya, itu boleh ditulis, nggak apa-apa. Misalkan si Mutia, si ini pensil saya tertinggal, seperti itu. Atau pagi ini saya lupa tidak membawa pensil. Nah, nggak apa-apa ditulis seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian si B misalkan, pagi ini saya melihat teman saya jatuh, misal. Peranku di sini adalah dari sudut pandang siswa. Jadi peran yang diambil itu apa? Ketika misalkan saya saya lupa tidak membawa pensil. Peranku di sini apa? Mungkin bisa dituliskan saya menangis. Boleh? Boleh. Bapak Ibu tidak harus terkait dengan pembelajaran di kelas ya. Jadi peristiwa apapun, mulai mungkin saat dia bermain, saat dia mungkin membeli jajan, saat dia melaksanakan sholat, rangkaian mungkin kegiatan istighosa, ya sholat dan sebagainya. Satu mau diminta untuk menuliskan satu saja. Kemudian catatan dari guruku dan ortuku atau orang tua, boleh, itu terserah panjenengan. Panjenengan bisa menggunakan secara singkat, boleh ditambahi dengan emotikon untuk penyemangat, boleh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Leksikan itu bisa menggunakan model 4P itu ya, peristiwa, kemudian perasaan, terus pembelajaran dan perubahan. Pada dasarnya refleksi itu poinnya itu menyangkut itu Bapak Ibu. Kalau kita melakukan refleksi, peristiwanya apa yang sudah kita alami, kemudian perasaannya bagaimana ketika menghadapi peristiwa tersebut, lalu pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran itu, apa perubahan yang bisa saya tunjukkan. Itu biasanya yang sering digunakan dalam model refleksi. Akan tetapi karena ini sasarannya adalah peserta didik, maka untuk lebih memudahkan peserta didik, maka kita model refleksinya itu dengan dipancing atau diberikan suatu kalimat awalan untuk memancing. Kita mulai seperti itu. Jadi peristiwa yang aku alami, mungkin hanya bisa dituliskan satu saja yang sudah
sudah dialami. Kemudian perasaanku, misalkan saya mengikuti lomba saya ikut berlatih gerak jalan seperti itu. Perasaanku bagaimana, itu bisa dituliskan. Kemudian nomor 3, banyak sikap yang berubah dariku. Sebelumnya aku anak yang bebas Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, jenengan jangan kaku atau jangan tertekan dengan mungkin takut kebiasaan ini nggak sesuai, salah nggak apa-apa. Dituliskan mawon, biasanya itu nanti justru anak akan muncul tanpa kita minta, tanpa kita arahkan, anak akan muncul sendiri ide-idenya, biasanya seperti itu. Kemudian nomor 4, kini aku sudah bisa menjadi anak yang berkarakter. Nah, itu ini harus didampingi, mandiri boleh. Bu, kalau dituliskan 6-6-nya Bu, boleh. Tapi saran mawon ambil saja cukup 1 mawon yang dirasa itu memang benar-benar terlihat perubahannya dan anak itu menyadari bahwa dia sudah memiliki karakter yang dimaksud.